selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Semuanya sudah bersiap-siap buat sekolah minggu bukan? Yuk kita sama-sama sekolah minggu. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan pagi hari ini. Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami akan ke sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik pada tahu kan kalau langit itu tinggi sekali. Sampai-sampai kita tuh nggak bisa menyentuh langit. Nah, tapi setinggi-tingginya langit itu masih ada yang lebih tinggi loh. Tahu nggak apa? Nah, yang lebih tinggi itu kasih Tuhan Yesus. Nah, kasih Tuhan Yesus itu tinggi banget. Kayak lagu yang mau kita nyanyikan ini, yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam ibadah hari ini, Tuhan pimpinlah kami. Saat ini kami menyerahkan semua kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berikan hikmat, pengertian, akal budi untuk kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Benar adik-adik, kalau api itu hanya ada pada sebatang lilin, bukanlah hal yang besar untuk ditakutkan. Tetapi ketika api itu membesar dan sangat-sangat panas, tentu kita menjadi takut karena api itu luar biasa besar dan panas. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang menghadapi tantangan seperti itu. Menghadapi bahkan api yang benar-benar besar. Kalau mereka tetap menyembah Tuhan, tidak menyembah kepada patung raja pada waktu itu, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Bagaimana kisah itu? Mari kita baca dari Alkitab dan saksikan kisahnya berikut ini. Perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung emas tinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu untuk meresmikannya, raja mengundang semua orang. Dan juga setelah itu, seorang bentara raja meneriakkan satu pengumuman bahwa kalau mendengar suara alat musik, semua orang harus menyembah patung itu. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan seketika itu juga ke perapian yang menyala-nyala. Semua orang tidak berani melawan. Pada waktu itu beberapa orang Kasdim mulai melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah. Maka raja pun marah. Sadrak, Mesak, Abednego, kalian tidak mau menyembah dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu. Mulai sekarang kalian harus menyembah. Kalau tidak kalian akan kumasukkan ke dalam dapur api. Dewa mana yang bisa menyelamatkan kalian dari tanganku? Tuanku Raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuan dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tapi andai kata tidak, kami pun tetap tidak akan menyembah dewa dari Tuanku, tidak akan menyembah patung emas Tuanku. Dengan kegeraman yang meluap, raja memerintahkan perapian dibuat 7 kali lebih panas dan Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkanlah ke dalam perapian itu. Tapi Raja Nebukadnezar terkejut. Tadi yang dimasukkan ada 3 orang dan itu sekarang ada 4 orang berjalan-jalan di dalam perapian. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja pun memanggil mereka keluar dan melihat tidak ada yang terbakar sedikit pun, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Raja pun berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Mulai sekarang jikalau ada yang menghina Allah Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan jadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan secara demikian." Keberanian yang luar biasa adik-adik yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, luar biasa mereka. Mereka menghadapi dapur api jikalau mereka tidak menyembah patung buatan raja itu, tapi mereka tetap berani. Mereka tetap menyatakan bahwa mereka menyembah Tuhan saja, tidak menyembah patung raja. Adik-adik, bahkan yang lebih luar biasa, di Daniel 3 ayat 17 dan 18, mereka ada mengatakan, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak," mereka sudah siap, seandainya tidak, "hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Wow, mereka akan terima pertolongan atau tidak, mereka tetap berani. Itu seperti jika kita berpikir, ada hadiah atau tidak, aku tetap menjadi anak pemberani. Akan dipuji atau tidak, aku tetap akan jadi anak pemberani. Aku akan tetap berani berdoa, mengorbankan waktu bermainku. Aku akan tetap memilih sesuatu yang benar dengan belajar dan mengorbankan waktu bermainku. Aku berani menunjukkan bahwa aku anak Tuhan yang taat. Aku anak Tuhan yang melakukan yang benar. Bahkan ketika kita mau berani tampil, kita mau tampil di depan orang banyak, ada hadiah atau tidak, kita tetap tampil. Adik-adik, berani yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita mau tetap jadi anak pemberani. Baik atau tidak keadaannya, kita tetap jadi anak pemberani. Untuk Tuhan, mari kita memuliakan namanya senantiasa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau Tuhan menunjukkan kepada kami ada orang-orang pemberani di Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk contoh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami mau Tuhan menjadi anak pemberani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, sehat? Yuk kita belajar ayat hafalan ya. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekarang kita pakai gerakan ya. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Hafalkan ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar ayat hafalan kita yang baru dari Mazmur 27 ayat 1. Yuk siapkan Alkitabnya ya. Kita buka sama-sama. Mazmur 27 ayat 1. Kita baca ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, biar lebih hafal, kita coba pakai gerakan ya. Yuk kita hafalkan sama-sama. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bisa kan? Kakak yakin semuanya pasti cepat bisa. Selamat menghafalkan ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan, ingat selalu mau berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Anak sekolah minggu dengan dengaran, durut-durut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga di opanya. Tadi seru sekali ya cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang yang pemberani dan tetap setia kepada Tuhan. Kita harus hidup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena kita adalah pahlawan yang selalu dituntun oleh Tuhan kemanapun kita berada. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah,
sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini dan kembali beraktivitas masing-masing, yuk sama-sama kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan terima kasih pada hari ini kami sudah memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami dan membuat kami berani dan setia seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, sertailah kami di setiap dan segala aktivitas kami, baik sekolah maupun bermain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.